Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 strategi pembelajaran akan berasasikan tentang karakteristik internal peserta didik. Kepada yang terhormat Ibu Maftuha MPDI selaku dosen pengampu strategi pembelajaran serta teman-teman PGMI 3G yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Abdul Basit Al-Hakim. Yang kedua ada Anissa Alfa Fauzia. Yang ketiga ada Elsa Aprilianti, serta Tiwi Eka Agustin. Berikut penjelasan dari kami. Karakteristik peserta didik. Pengertian karakteristik peserta didik yaitu kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya meliputi antara lain. Yang pertama, kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Selanjutnya, dua karakteristik peserta didik. Yang pertama, latar belakang akademik, meliputi jumlah peserta didik, latar belakang peserta didik, indeks prestasi, tingkat intelijensi, keterampilan membaca, nilai ujian, gaya belajar, minat belajar, harapan peserta didik, serta lapangan kerja yang diinginkan. Kemudian faktor-faktor sosial meliputi usia, kematangan, perhatian, bakat-bakat istimewa, hubungan sesama peserta didik, serta keadaan sosial ekonomi. Saya Elsa Aprilianti, NIM 1262052039193 akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam karakter peserta didik. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Senek 1964 menyatakan tipe kepribadian menjadi 3, yaitu kepribadian ekstrovert, kepribadian introvert, dan kepribadian neurois. Yang kedua, menurut Mahmud 1990 menyatakan kepribadian terbagi menjadi 6. Yang pertama, mudah menyesuaikan diri, baik hati, ramah. Yang kedua, cerdas, dapat dipercaya. Yang ketiga, dominan, menonjolkan diri, suka mengalah. Yang keempat, sensitif, simpatik, lembut hati. Yang kelima, penuh energi, tekun, cepat. Yang keenam, tenang, toleran, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, menurut Hippocrates dan Galenus, tipe kepribadian itu ada 4. Yang pertama, tipe kepribadian kolerik, yang kedua melankolis, yang ketiga plekmatik, dan yang keempat sanguinis. Yang keempat, menurut Kretmer dan Sheldon menyatakan bahwa macam-macam kepribadian adalah tipe astenikus, yang kedua tipe piknikus, dan yang keempat ada tipe atletikus. Poin C. Perkembangan kepribadian peserta didik. Kepribadian peserta didik. Kepribadian seseorang adalah perangsang dari orang tua atau kesan yang ditimbulkan oleh keseluruhan tingkah laku orang lain. Kepribadian bersifat dinamis atau tidak statis dan melainkan berkembang secara terbuka sehingga manusia senantiasa berada dalam kondisi perubahan dan perkembangan. Dalam perkembangan kepribadian, konsep diri dan sifat-sifat seseorang merupakan hal atau komponen penting dan ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain terhadap dirinya. Menurut para ahli, menurut Swadyanto tahun 2009 menerangkan bahwa sifat mempunyai 2 ciri yang menonjol, yaitu 1. Individualistis yang diperlihatkan dalam kuantitas ciri tertentu dan bukan kekhasan ciri bagi orang lain. Kedua, konsistensi yang berarti seseorang bersikap dengan cara yang hampir sama dalam situasi dan kondisi yang serupa. Konsep diri merupakan inti kepribadian yang mempengaruhi berbagai sifat yang menjadi ciri khas kepribadian seseorang. Menurut Kurnia tahun 2007,
menyatakan bahwa pola kepribadian ada 3 faktor, yaitu 1. Faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan kepada anaknya. Misalnya, sifat sabar. Sifat sabar anak dikarenakan orang tuanya juga memiliki sifat sabar. Demikian juga wawasan sosial anak dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya. 2. Pengalaman awal dalam lingkungan keluarga ketika anak masih kecil. Pengalaman itu membentuk konsep diri primer yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Ketiga, pengalaman kehidupan selanjutnya dapat memperkuat konsep diri dan dasar kepribadian yang sudah ada. Poin D. Pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Memahami karakter seseorang memang sangat sulit, namun hal ini sangatlah penting. Apalagi kita sebagai pendidik selalu bersama dengan peserta didik yang sangat banyak dan masing-masing mempunyai karakter-karakter tersendiri. Ada peserta didik yang diajak berbicara selalu merespon, ada peserta didik yang periang, ada sifat atau pribadi yang tertutup, dan ada pula peserta didik yang kurang menghargai kepada pendidiknya dan menganggap suatu hal yang biasa. Maka, kita sebagai pendidik, kita harus bisa mengendalikan ego dan menambah kesabaran saat berinteraksi dengan mereka. Hal ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang telah dilakukan itu salah, benar, sopan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. A. Faktor-faktor internal atau endogen adalah faktor-faktor yang datang berasal dari dalam diri individu dan dapat mengetahui hasil belajar individu. Adapun faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 1. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu tersebut. 2. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. B. Faktor-faktor eksogen atau eksternal. Faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa, yaitu 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. 2. Lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran atau materi yang diajarkan kepada siswa. Selanjutnya poin yang E, yaitu peran guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Tenaga pendidik atau guru adalah peran penting dalam proses pembelajaran di kelas dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah sekolah, daerah, dan juga nasional. Guru juga dituntut untuk pembentukan karakter anak maupun karakter bangsa. Karakter yang diharapkan bukan hanya memiliki kecerdasan dan keterampilan saja, namun tetapi juga karakter akhlak mulia dan spiritualis keagamaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik anak didik, yang pertama yaitu membangun komunikasi verbal. Komunikasi verbal dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik. Komunikasi verbal ini dapat efektif apabila peserta didik dianggap sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Yang kedua yaitu menjadi figur yang baik. Menjadi figur yang baik yang dimaksudkan adalah memiliki rasa optimis, komunikatif, memiliki karisma, dan peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk dunia anak-anak. Yang ketiga yaitu mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik. Tanda-tanda yang dimaksudkan di sini yaitu tanda fisik maupun tanda-tanda non-fisik. Yang keempat, berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik. Berhati-hati dalam mengambilkan sebuah keputusan, apalagi kesimpulan tersebut mengarah pada upaya memahami karakter peserta didik. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.